Andaikan saja kalian menang giveaway berupa rumah. Ya, namanya juga berandai-andai. Kalian ingin dapat rumah yang kayak gimana sih? Yang sederhana kayak gini atau yang unik kayak bangunan di Cina ini? Oke, kalau bangunannya bentuk kotak, mungkin gampang kali ya ngebayangin cara bikinnya. Tapi kalau bentuknya kayak piano ini, mungkin kita jadi mikir, gimana cara bikinnya ya? Tapi tenang, karena semua itu mungkin dengan matematika. Halo teman-teman, ketemu lagi sama kakak. Di video kali ini kakak bakal ngajarin teman-teman untuk ngedesain bangunan yang bentuknya unik, tapi tetap presisi dengan nerapin konsep 3 dimensi. Di sini ada 3 hal yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama, jarak antar titik. Yang kedua, jarak antara titik dan garis. Dan yang ketiga, jarak antara titik dan bidang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jarak antar titik. Memahami jarak titik dengan titik ini gampang. Coba kita lihat Kobi yang lagi berdiri di pojokan kamar ini. Jarak antara tempat Kobi berdiri dengan lampu yang ada di atas ruangan itu adalah jarak antar titik. Kalau kalian lihat, dari titik Kobi berdiri ke titik lampu itu membentuk garis diagonal. Sedangkan dari lampu ke sudut atas kamar, terus berlanjut ke tempat Kobi berdiri, itu membentuk sudut siku-siku. Kalau digabungkan, jadilah segitiga siku-siku. Nah, buat cari jarak dari titik Kobi berdiri ke titik lampu, teman-teman bisa pakai rumus Pitagoras yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Misalnya, kamar Kobi ini berbentuk kubus yang tiap panjang rusuknya adalah 4 meter. Kalau titik A adalah tempat Kobi berdiri dan titik Q adalah titik lampu, berapa sih jarak lampu ke tempat Kobi berdiri? Nah, pertama-tama kita buat sebuah bidang datar yang melewati Kobi dan lampu. Kita bisa buat segitiga AQE atau segi 4 ACGE. Tapi kali ini kita pakai segitiga AQE saja ya. Karena kita pakai segitiga AQE, maka kita harus tahu dulu nih panjang garis EQ. Karena bentuk kamar Kobi adalah kubus dan lampu berada tepat di tengah ruangan, maka panjang EQ adalah setengah dari panjang EG. EG itu adalah diagonal bidang. Berarti panjang EQ adalah setengah dikalikan 4/2. Berarti bisa disimpulkan kalau panjang EQ adalah 2/2. Kalau gitu, jarak titik Kobi ke lampu bisa kita hitung pakai Pitagoras pada segitiga AQE. Jadi, jarak Kobi ke lampu kamar tadi adalah 2/6 meter. Nah, itu tadi jarak antar titik. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah jarak titik ke garis. Coba teman-teman cek gambar ini. Misalkan, Kobi berdiri di titik A. Terus dia mau mengukur jarak dari tempat dia berdiri ke pojok atas ruangan atau garis BC. Kita bisa mengukur berbagai jarak dari titik A ke garis BC. Tetapi mana yang paling dekat ya? Biru, hijau, atau kuning? Gampangnya, jarak terdekat suatu titik ke garis adalah panjang suatu garis dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis yang dituju. Jadi, di kasus Kobi tadi, jarak terdekatnya adalah garis yang berwarna hijau. Nah, dari definisi tadi, gimana kalau kita mau menghitung jarak terdekat titik A ke garis BF? Maka kita harus mencari garis yang melalui titik A tegak lurus dengan garis AB, yaitu garis hijau. Kita coba soal ini ya, supaya teman-teman lebih gampang pahamnya. Pada sebuah kubus yang memiliki rusuk 10 cm, hitunglah jarak dari titik A ke garis CH. Untuk soal ini, kita nggak bisa sembarangan narik garis titik A ke garis CH. Jadi, kita buat dulu bidang yang melalui titik A dan garis CH. Pada soal ini, bidang itu adalah segitiga ACH. Segitiga ACH ini adalah segitiga sama sisi karena semua sisinya adalah diagonal sisi dari kubus, yaitu 10/2 cm. Pada segitiga ini kita bisa menarik garis dari titik A yang tegak lurus ke garis CH,
yaitu garis AJ. Untuk mempermudah kita menghitung, kita gambar ulang segitiganya ya. Titik J terletak di tengah-tengah garis CH. Ingat, karena segitiga ACH adalah segitiga sama sisi, maka garis tingginya akan tegak lurus dan membagi sisi CH sama besar. Jadi, panjang CJ-nya adalah 5/2. Di sini teman-teman lihat ya, ada sebuah segitiga siku-siku. Itu berarti untuk menghitung jarak titik A ke garis CH alias garis AJ, kita bisa pakai rumus Pythagoras, di mana AC kuadrat sama dengan AJ kuadrat ditambah CJ kuadrat. Maka jarak dari titik A ke garis CH adalah 5/6 cm. Selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Bayangin kalau kalian berdiri di ruangan kosong di bawah tangga. Tempat kalian berdiri itu adalah titiknya, dan tangga yang miring itu adalah bidangnya. Untuk mengetahui jarak dari titik kita berdiri ke tangga, kita harus buat garis yang tegak lurus ke bidang tangga. Suatu garis dikatakan tegak lurus ke suatu bidang kalau garis tersebut tegak lurus terhadap dua garis pada bidang tersebut. Biar nggak bingung, kita coba lihat contoh soal pada kubus ini ya. Kalau kita mencari jarak titik A ke bidang BCGF pada kubus di atas, jangan menarik garis dari titik A ke sembarang titik di bidang BCGF, misalnya C, G, atau F. Melainkan, kita tarik garis terdekat dari titik A ke bidang BCGF, yaitu garis AB. Untuk memastikan garis ini tegak lurus dengan bidang BCGF, maka kita harus membuat sebuah bidang yang melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang BCGF, yaitu bidang ABFE. ABFE dan BCGF bersinggungan di garis BF, sehingga jarak dari titik A ke bidang BCGF adalah garis AB. Nah, bagaimana kalau kita punya soal seperti ini? Hitunglah jarak titik A ke bidang CDEF sebuah kubus dengan rusuk 4 cm. Untuk menghitung jarak titik A ke bidang CDEF, kita harus buat dulu bidang yang melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang CDEF, yaitu bidang ABGH kayak gini nih. Dari sini kita tahu kalau garis AH tegak lurus dengan garis ED dan garis BG tegak lurus dengan garis FC, sehingga kedua bidang terbukti tegak lurus. Kedua bidang memiliki garis potong, yaitu garis TU. Maka jarak dari titik A ke bidang CDFE dapat dihitung dengan menarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan garis TU. Dalam hal ini itu adalah garis AT. Nah, untuk cari panjang garis AT, kita bisa menggunakan segitiga ATU atau segitiga ADE, di mana titik T adalah titik tengah dari garis diagonal ED dan panjang garis ED adalah 4/2, maka panjang garis DT adalah 2/2 cm. Karena garis AT tegak lurus dengan bidang EFCD, maka segitiga ATD adalah segitiga siku-siku. Jadi, tinggal kita cari garis AT-nya. Jadi, jarak dari titik A ke bidang CDFE adalah 2/2 cm. Nah, teman-teman, itu tadi cara menghitung jarak-jarak yang ada di dimensi 3. Cara-cara tadi bisa kalian praktekin juga kalau kalian mau menghitung desain bangunan kayak gedung piano tadi. Atau rumah impian kalian, apapun bentuknya. Gimana? Mudah bukan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.